Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Juta Tangbolon, saya dari kelas 2 Sistem Informasi B dengan NIM 2357301062. Nah, melalui video ini kita akan bahas mengenai fenomena umum yang sering terjadi di kalangan mahasiswa, yaitu kenapa sih kita takut berbicara depan umum atau sering disebut dengan glossophobia. Nah, teman-teman pasti pernah berada di posisi yang dimana kita harus maju depan umum, menyampaikan pendapat atau aspirasi, atau menyampaikan presentasi. Pasti tiba-tiba jantung berdetak kencang, telapak tangan berkeringat, atau gemetar. Nah, jika teman-teman pernah merasakan hal tersebut, berarti kita sama. Saya juga pernah merasakan hal tersebut sampai detik ini. Tapi kita dapat meminimalisirnya dengan beberapa tips and trick. Nah, sebelum kita ke tips and trick tersebut, kita ketahui dulu nih, kenapa sih kita takut berbicara depan umum. Nah, kita akan bahas satu persatu. Nah, sekarang kita akan bahas akar ketakutan berbicara depan umum. Ketakutan bukan tanpa alasan. Ada beberapa poin utama yang membuat kita takut berbicara depan umum. Yang pertama, takut dinilai atau dipermalukan. Ini adalah alasan terbesar mengapa kita takut berbicara depan umum. Takut lupa materi, takut terlihat bodoh, takut diejek, atau rasa takut untuk dihakimi. Nah, ini menjadi membuat kita tidak percaya diri ketika menampil di depan umum. Apalagi lingkungan kita sangat kompetitif. Yang kedua ada perfeksionisme. Beberapa dari kita memiliki standar yang tinggi ketika tampil di depan umum. Nah, mungkin dari teman-teman pernah merasa, aku kalau tampil umum harusnya gini, harus perfect, lancar, nggak ada masalah, nggak ada problem. Nah, itu menjadi alasan kita membuat standar yang di luar dari kemampuan kita. Dan ketika kita merasa tidak mampu mencapai standar tersebut, kita langsung menarik diri nih ketika ada sesuatu yang mengharuskan kita berbicara umum. Nah, yang ketiga ada kurangnya pengalaman atau pelatihan. Sama seperti skill-skill lainnya, berbicara di depan umum itu membutuhkan latihan atau praktik langsung. Nah, mungkin dari teman-teman ketika ingin mencoba latihan tersebut merasa enggan atau canggung. Nah, itu wajar teman-teman, karena kita ini masih baru. Karena pada hakikatnya sesuatu ketika kita mencoba hal baru tersebut, kita nggak langsung hebat, kita nggak langsung pro. Jadi nggak ada salahnya kita coba. Nah, keempat ada pengalaman negatif di masa lalu. Nah, mungkin ini terjadi di beberapa orang ketika maju depan umum pernah mengalami yang namanya diejek, ditertawakan, atau bahkan terlihat bodoh saat melakukan penampilan depan umum, kayak lupa materi, atau salah kata, atau nervous. Nah, ini membuat kita takut atau membuat trauma kecil dalam diri kita yang membuat kita takut untuk mencoba lagi. Nah, yang terakhir ada tekanan akademik. Ketika melakukan presentasi atau berbicara depan umum, kita mempertaruhkan nilai kita. Nah, sebelum kita maju depan umum itu, kita udah nggak relax nih teman-teman. Beban kita itu udah kayak nilai-nilai harus sempurna, buyar semuanya. Ketika kita mempresentasikan materi yang akan kita bahas, tapi sebelum kita mempresentasikan tersebut, kita udah dalam tekanan. Nah, itu membuat kita menjadi gugup atau nervous, jadi ngeblank teman-teman. Nah, sekarang kita akan bahas dampak ketakutan ini pada mahasiswa. Ketakutan berbicara di depan umum bukan serta-merta tentang rasa tidak nyaman, tetapi bisa sangat berpengaruh secara signifikan bagi kita mahasiswa. Yang pertama ada menghambat perkembangan diri. Kita menjadi melewatkan hal penting, yaitu perkembangan diri kita pada saat di lingkungan kampus, seperti soft skill kita, seperti kepemimpinan, kemampuan berbicara depan umum, atau public speaking yang sangat dibutuhkan saat kita lulus nanti. Yang kedua ada potensi akademik yang tidak optimal. Nah, pasti teman-teman pernah merasa atau berada di posisi yang dimana ketika dosen memberi pertanyaan, kita udah dapat nih ide atau jawaban tersebut, tapi kita enggan untuk menyampaikannya di depan teman satu kelas kita. Kenapa? Karena kita takut salah atau takut dijudge oleh teman-teman sekitar kita. Ini menjadi penghambat kenapa kita tidak optimal di dalam proses belajar mengajar dengan dosen atau dengan satu kelas kita. Yang ketiga ada sulit beradaptasi di lingkungan kerja. Nah, setelah periode kita di masa kuliah yang membuka lapangan kita untuk melakukan praktek tersebut, tapi kita tidak mengambil kesempatan tersebut. Nah, pada saat di lingkungan kerja kita terbawa nih, kita masih takut atau tidak pernah latihan sama sekali berbicara depan umum, itu menjadikan kita sedikit terhambat di lingkungan kerja, seperti presentasi bisnis yang berantakan, atau berbicara dengan bos sangat tidak baik, atau bahkan berdiskusi dengan tim atau satu lingkungan kantor kita. Nah, selanjutnya adalah materi terakhir di mana kita akan bahas tips and trick atau langkah-langkah untuk menangani rasa takut tersebut. Yang pertama adalah itu persiapan yang matang. Nah, teman-teman, sebelum kita maju ke depan, kita harus melakukan persiapan yang matang dulu, seperti menguasai materi. Semakin Anda paham, maka semakin percaya diri Anda. Buatkan poin-poin sebelum Anda berbicara agar terlihat seperti alami dan natural. Yang kedua ada latihan berulang. Teman-teman bisa latihan di depan
latihan di depan cermin atau rekam diri Anda. Perhatikan gaya bicara dan juga intonasi suara Anda. Nah, lakukan review dan juga latihan untuk berulang lagi. Yang ketiga adalah mulai dari lingkungan yang kecil. Nah, teman-teman jangan langsung menargetkan audiens yang ribuan atau ratusan. Kita mulai secara proses dulu, bertahap dulu. Nah, teman-teman bisa mulai dari kelas dulu, kuasai dulu kelas public speakingnya, baru merangkak ke seperti hima, setelah itu lingkungan kampus yang lebih luas, yaitu di depan beberapa program studi dan sebagainya. Yang ketiga, fokus pada audiens, yaitu fokus pada audiens bukan pada diri sendiri. Nah, teman-teman ingat, audiens itu untuk mendengar apa yang kita bicarakan. Jika kita fokus pada diri kita bakal buyar nih, kita bakal overthinking, kita bakal memikirkan hal yang tidak di luar dari materi kita. Tapi ketika kita fokus pada audiens, kita bakal bilang kayak, aku harus menyampaikan ini secara benar dan tidak ada masalah apapun. Oke, relax. Nah, itu bakal lebih rileks agar kita bisa menyampaikan hal yang ingin kita sampaikan atau materi yang sudah kita rancang. Yang kelima ada visualisasi positif. Sebelum tampil, bayangkan diri Anda itu berhasil dalam momen tersebut. Nah, seperti audiens yang antusias atau Anda merasa senang, atau visualisasi bisa mempengaruhi bahwa pikiran bawah sadar Anda itu mengurangi kecemasan. Seperti kayak everything's gonna be okay, like ya seperti itu. Sebelum kita sebelum saya melakukan presentasi, saya akan seperti senyum terlebih dahulu untuk mendapatkan respon yang baik juga. So, respon pertama kita atau minggu pertama itu juga berpengaruh pada audiens. Yang keenam ada tarik nafas dalam sebelum relaksasi. Nah, ini beberapa teman-teman mempunyai tips and trick juga. Nah, kalau saya itu tarik nafas dulu sebelum berbicara depan umum, tapi ada beberapa teman juga yang melakukan hal yang disukai seperti meregangkan otot dulu sebelum berbicara, atau makan atau ngemil yang manis-manis dulu untuk menaikkan moodnya. Itu bisa dijadikan saran tips untuk berbicara, mengurangi kecemasan. Yang terakhir ada gabung komunitas public speaking. Nah, di saat ini mungkin udah banyak pelatihan-pelatihan public speaking atau komunitas public speaking di luar sana yang bisa kita manfaatkan atau sebagai wadah kita untuk latihan. Nah, sebenarnya nggak usah jauh-jauh teman-teman, kita cukup di lingkungan kampus aja, masuk ke lingkungan hima kita atau UKM kita, menjadi orang yang berpartisipasi di sana, itu udah cukup untuk melatih atau mengembangkan public speaking kita. Seperti pada saat forum kita mengajukan ide atau gagasan, atau pada saat pemilihan seperti ketua pelaksana kita ingin join di sana juga, teman-teman bisa memanfaatkan tersebut untuk melatih kepemimpinan atau menjadi ketua pelaksana atau menjadi bahkan koordinator. Itu udah sebagian dari latihan kita untuk soft skill kita. Nah, mungkin sebagai penutup, teman-teman jika ingin berbicara di depan umum, sedikit saran, tapi saya ini masih termasuk orang yang gugup juga, tetapi jika dilihat dari beberapa teman-teman yang udah sangat lihai di depan umum itu, mereka mengasih saran itu percaya pada prosesnya, nggak ada yang langsung pro di sana. Jadi kita harus tetap pada prosesnya, bertahap dulu, ikuti alurnya dan jangan menyerah. Oke? Nah, mungkin sekian dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata, mohon maaf. Terima kasih.